Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas besar permodelan dan komputasi proses agroindustri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari simulasi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, saya Nia Krisdiana dengan NIM 120330050. Dan saya Pramudia Fatih Azafan dengan NIM 120330019. Saya Muhammad Korepaldi, NIM 120330105. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan komponen pada properties, yaitu ada glycerol, water atau air, hidrogen, dan Karbon dioksida. Oke. Selanjutnya di sini metode yang kita gunakan ada Univac. Lalu kita lanjut ke simulasi. Oke, sebelumnya di sini kita akan mensimulasikan yang berjudul dari research paper Application of Aspen Plus to Renewable Hydrogen Production from Glycerol by Steam Reforming. Sehingga di sini kita memerlukan glycerol seperti yang ada di komponen tadi, air, kemudian karbon dioksida dan hidrogen. Di sini yang perlu kita lakukan pertama-tama yaitu adalah membuat main flow sheet pada simulation. Oke, main flow sheet di sini kita ada menggunakan dua model pellet. Yang pertama ada mixer dan kedua ada reaktor equilibrium. Untuk mixer sendiri kita di sini untuk mencampurkan antara air dengan glycerol sehingga nanti dihasilkan feed, dan feed ini akan masuk ke dalam reaktor equilibrium di mana ada produk 1 dan produk 2 nantinya. Kemudian setelah kita membuat main flow sheet, lalu kita masukkan input dari masing-masing komponen. Nah, di sini ada air, di mana air di sini kita memerlukan temperatur sebesar 25 derajat Celcius dan pressure 1 atm. Dan pada komposisi kita menggunakan 10 kilomol per jam. Sedangkan yang kedua, input kedua itu ada glycerol, di mana di sini membutuhkan temperatur sebesar 25 derajat Celcius dan pressure 1 atmosfer. Dan komposisi 90 kilomol per jam. Kenapa kita ambil 90 dan 10? Karena ini adalah perbandingan dari jurnal itu sendiri, di mana perbandingan rasionya adalah 9:1. Selanjutnya untuk model pellet yang diinputkan, yaitu yang pertama itu adalah mixer. Mixer di sini kita tidak menginput karena tidak dalam pencampuran ini tidak ada suhu. Kita hanya mencampurkan untuk menggabungkan kedua bahan yang tadi sudah disebutkan. Terus dilanjutkan menghasilkan output dari mixer ini yaitu feed yang kemudian masuk ke dalam air coil atau reaktor equilibrium. Nah, di sini di reaktor tersebut kita memasukkan temperatur sebesar 275 derajat. Kenapa 275? Karena jika melebihi atau kurang dari 275 derajat Celcius itu akan menghasilkan output atau keluaran dari produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi temperatur yang diinputkan adalah 275 derajat. Kemudian kita lihat di stream. Nah, di
mau flow, kita akan menghasilkan produk 2 yaitu sebesar 3,6 sekian. Nah, dan produk satunya yaitu 116, sekian. Nah, di sini dapat terjadi karena kesetimbangan panas yang terjadi pada reaktor equilibrium tersebut. Nah, di sini jika suhunya 275 derajat, maka akan dihasilkan produk 1 116 dan produk 2-nya itu 3,6 sekian. Nah, untuk mofraknya akan dihasilkan jika suhu dan tekanannya itu sesuai dengan yang diinputkan tadi, akan menghasilkan produk 0,7 sekian dan produk 2-nya yaitu 0,9 sekian. Oke, selain dari menganalisis mol, kita juga menganalisis dari diagramnya ya, yaitu ada diagram binary. Binary di sini yang kita gunakan adalah analisis tipe TXY dengan komponen gliserol dan air. Nah, di sini di binary ini kita dapat mengetahui temperatur dan liquid vapor yang terjadi pada komponen-komponen yang ada pada reaktor. Nah, untuk kesetimbangan yang ada untuk menghasilkan produk yang optimal itu di sini kita titik dari maksimal untuk menghasilkan produk yang optimal yaitu di 275, yaitu berada di titik fasa liquid vapor yang tepat. Kemudian di sini kita bisa mengganti, selain kita bisa melihat gliserol, kita juga bisa melihat kesetimbangan fasa pada air, yang dimana kesetimbangan dari liquid vapor yang ada pada air ini ketika suhu melebihi dari 100 derajat itu akan menguap dan jumlah air akan teruap seluruhnya dari reaktor tersebut sehingga menghasilkan produk keluaran yang berbeda. Contohnya seperti tadi ada produk 1 dan produk 2. Produk 1 itu akan mengeluarkan uap air dan produk samping yang tidak dibutuhkan dari produk 2, hasilan produk 2. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita analisis ataupun simulasikan dari permodelan ataupun kasus yang sudah kita kerjakan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon ampun. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.